Oke, pada video kali ini saya ingin berbagi tentang budidaya tanaman kubis serta masalah-masalah yang saya hadapi serta solusi dari masalah-masalah tersebut mulai dari tanam hingga panen. Jadi langsung saja, hal yang pertama saya lakukan adalah melakukan pengolahan lahan dengan menggunakan mesin kultivator. Dan yang perlu teman-teman ketahui, pada tahun lalu 2023 hampir 90% dari tanaman kubis saya terinfeksi patogen akar gada di lahan ini. Dan pada awal tahun 2024 kemarin saya mencoba menanam sawi putih dengan menggunakan metode yang saya dapat dari teman. Hasilnya hampir 100% tanaman saya terbebas dari akar gada. Sebagai pembuktiannya, di dalam video saya mencabut beberapa akar tanaman sawi putih saya yang sudah panen, semuanya terbebas dari akar gada. Jadi setelah saya berhasil membuat tanaman sawi putih saya terbebas dari akar gada, pada akhir bulan 3 kemarin saya mencoba menanam kubis dengan metode yang sama. Dan alhasil 100% tanaman kubis saya terbebas dari akar gada. Dan jika teman-teman ingin tahu rahasianya, ikuti terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut. Hal pertama yang paling penting kita lakukan adalah melakukan pemilihan bibit yang sehat dan betul-betul terbebas dari patogen akar gada. Baik itu bibit yang kita semai langsung ataupun yang kita beli dari pembibitan langganan kita. Jadi bahan-bahan yang perlu kita sediakan untuk pencegahan akar gada yaitu Nebijin dan air lebih kurang 10 liter. Nah, cara aplikasi yang saya lakukan di sini adalah menggunakan tutup transparan atau takaran dari insektisida Prepaton sebanyak 3 takaran tersebut, atau lebih kurang berkisar 150 gram untuk 10 liter air. Selanjutnya kita melakukan pengadukan agar tidak terjadi gumpalan di dalam larutan tersebut. Jadi di sini konsepnya kita tidak membunuh patogen yang ada di lahan kita. Namun kita hanya mencegah tanaman kubis kita tidak terserang oleh patogen akar gada karena sudah dilindungi larutan Nebijin yang kita buat. Jadi di sini saya juga menambahkan insektisida Sidalaku yang berbahan aktif klorpirifos sebanyak 1 tutup. Jadi ini fungsinya untuk mencegah agar tanaman kita tidak terserang oleh ulat tanah dan juga hama uret yang sangat suka memakan akar tanaman baru. Dan dilakukan lagi pengadukan secara merata. Dan larutan yang kita buat sudah siap untuk diaplikasikan dengan cara mencelupkan akar tanaman kubis yang akan kita tanam. Selanjutnya kita tanam seperti biasa. Di sini saya dibantu oleh istri saya untuk menanam tanaman kubis tersebut, dan juga anak gadis saya untuk membagikan bibit yang sudah dicelup ke larutan Nebijin tersebut. Dan sembari istri saya menanam tanaman kubis tersebut, anak saya membagikan bibit untuk ditanam istri saya membuat lubang tanam dengan menggunakan tali dan alat yang dibuat sedemikian rupa sehingga jarak yang dihasilkan semuanya seragam. Jadi di sini saya menggunakan jarak tanam antara gang itu 80 cm dan jarak antar tanaman itu 40 cm, dan hasilnya bisa kita lihat cukup rapi. Selanjutnya saya juga melakukan penyemprotan menggunakan Sidalaku 1 tutup untuk sprayer 16 liter. Di sini fungsinya untuk menjaga tanaman agar tidak terserang oleh belalang, jangkrik, dan hama pengganggu lainnya. Dan untuk hasil yang lebih maksimal dalam pencegahan akar gada, setelah 3 hari setelah tanam, lakukan lagi pengocoran menggunakan Nebijin dengan konsentrasi 5 sendok makan untuk 16 liter sprayer elektrik. Selanjutnya lakukan pengocoran secukupnya sembari menyiram tanaman yang sudah layu karena kekurangan air. Dan sampai tahap ini pencegahan akar gada telah selesai. Jadi langkah selanjutnya yang saya lakukan setelah kubis berumur 5 hari setelah tanam, fokus melindungi tanaman agar tidak dimangsa hama seperti anjing tanah, uret, jangkrik, belalang, dan lain-lain. Sini saya masih menggunakan 1 tutup Sidalaku untuk 16 liter sprayer. Setelah tanaman saya berumur 7 hari setelah tanam, saya melakukan pemupukan dasar menggunakan pupuk cantik dan Nitroposka 3x15 perbandingan 2:1. Pupuk cantik 10 kilo dan pupuk Nitroposka 3x15 5 kilo. Total 15 kilo untuk 2.800 pokok tanaman kubis yang saya tanam di lahan saya. Jadi langkah selanjutnya setelah tanaman kubis saya berumur 14 hari setelah tanam atau umur 2 minggu, saya melakukan pemberian kohe fermentasi sebagai gantinya kompos. Keesokan harinya saya melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk sebanyak 55 kg, yaitu pupuk cantik 20 dan
pupuk Nitroposka 3x15 35 kilo atau perbandingan 1:2. Jadi total pupuk yang saya gunakan untuk 2.800 pokok kubis yaitu 70 kg sampai panen, 15 dasar dan 55 susulan. Agar lebih mudah dipahami, di sini saya membuat rekomendasi untuk 1000 pokok tanaman kubis. Dan jika teman-teman tertarik mengikuti rekomendasi yang saya buat, silahkan di screenshot untuk mempermudah dalam perhitungannya. Setelah dilakukan pemupukan, selanjutnya dilakukan pembumbunan, dan sampai tahap ini fase pemupukan sudah dianggap selesai. Setelah 24 hari setelah tanam, saya melihat ada tanaman saya yang layu yang saya kira akar gada. Namun setelah saya cabut dan saya amati, bahwasannya batang dari akar tersebut kering. Penyebab utama yang saya amati di sini adalah aplikasi pupuk yang terlalu dekat ke batang sehingga menyebabkan akar tanaman tersebut menjadi busuk sehingga tanaman menjadi layu. Dan di sini bisa kita lihat, dan memang betul aplikasi pupuk itu terlalu dekat karena di bawah akar tanaman yang kita cabut itu banyak sekali pupuk, dan ini merupakan kesalahan kurangnya pengawasan terhadap pekerja kita. Solusinya adalah melakukan penyulaman terhadap tanaman yang layu karena keracunan pupuk. Dan pada hari yang sama saya melakukan penyemprotan terhadap tanaman kubis saya. Dan jika Anda teliti, di dalam video ini sudah banyak sekali berterbangan imago dari Flutella Xylostella yang merupakan hama utama dari tanaman kubis. Jadi di sini solusinya saya menggunakan insektisida Broprea dan insektisida Sandor untuk kutu-kutunya. Dan pada sore harinya saya melihat banyak sekali serangan hama keong pada tanaman kubis saya, sehingga saya memutuskan untuk menggunakan molluscicida bermerek Snailtalk untuk mengendalikan keong tersebut. Dan saya mengaplikasikannya dengan cara menaruh beberapa butir Snailtalk di bawah pokok kubis tersebut secara keseluruhan. Dan keesokan harinya saya melakukan pengamatan terhadap tanaman kubis saya yang diserang oleh keong. Dan saya melihat di sini keong bahkan siput setengah cangkang juga ikut mati setelah aplikasi Snailtalk tersebut. Dan masih pada hari yang sama, karena semalam saya mengamati sudah banyak tumbuh gulma di pertanaman kubis ini, jadi solusinya hari ini saya memutuskan untuk menyemprotkan herbisida boral yang merupakan herbisida selektif untuk tanaman kubis. Di sini saya menggunakan konsentrasi 1 ml per liter air atau 16 ml per sprayer elektrik 16 liter atau berkisar 1,5 sendok dengan asumsi sendok yang saya gunakan ini adalah 10 ml. Selanjutnya saya melakukan penyemprotan gulma di tanaman kubis saya secara merata tanpa sengaja mengenai pucuk dari tanaman kubis saya, karena menurut pengalaman saya sebelumnya dapat menyebabkan toksit juga terhadap tanaman kubis. Dan ini adalah hasil setelah 4 hari saya aplikasi herbisida selektif boral untuk tanaman kubis saya, dan hasilnya menurut saya cukup bagus. Setelah tanaman kubis saya berumur 35 hari setelah tanam, masalah baru muncul lagi, yaitu bercak daun yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Dan itu disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi di daerah saya pada waktu itu, sehingga perkembangan jamur dan bakteri pada lahan ini cukup cepat. Jadi sebagai solusinya saya menggunakan bakterisida benteng untuk mengendalikan bercak daun yang disebabkan oleh bakteri yang saya aplikasikan secara tunggal, dan fungisida Besromil yang saya mix dengan fungisida Mankobat untuk mengendalikan bercak yang disebabkan oleh jamur. Dan setelah beberapa kali aplikasi secara rotasi, masalah bercak daun sudah dapat dikendalikan. Dan itu bisa dilihat dari daun baru yang tumbuh di tanaman kubis ini, tidak ada lagi yang diserang oleh bercak daun yang disebabkan bakteri maupun jamur. Dan juga dapat saya simpulkan bahwa insektisida Broprea dan insektisida Sandor yang saya gunakan kemarin sangat efektif untuk mengendalikan ulat Flutella pada tanaman kubis saya. Itu bisa dilihat dari daun tanaman kubis ini bersih dan sudah tidak ada lagi bekas ulat dan sudah lumayan mulus, seperti yang kita saksikan di dalam video ini. Jadi untuk saat ini usia tanaman kubis ini lebih kurang 50 hari setelah tanam. Dan ini adalah update setelah kubis saya berumur 60 hari setelah tanam. Dan hampir tidak ditemukan lagi masalah karena saya tetap melakukan penyemprotan secara rutin. Dan setelah umur 65 hari setelah tanam, kabar gembira datang. Karena tanaman kubis saya
sudah dipinang dengan harga lebih kurang 6.000 per batangnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman petani semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam dari Jorenta Farm Channel.